Istrinya ini kasihan ngelihat jenazah Sayyiduna Hanzalah nih, suaminya meninggal dalam keadaan berhadas besar dan tak bisa dimandikan karena mati syahid. Ternyata dilihat oleh para sahabat ada air yang terguyur di atas tubuh Sayyidina Hanzalah tanpa ada orang yang mengguyurnya. Ternyata malaikat yang punya kerja menyirami badan Sayyidina Hanzalah. Kalau manusia yang sirami berdosa. Manusia mukallaf, tak boleh menyirami orang mati syahid. Tapi kalau malaikat yang lakukan, mana ada dosa malaikat? Nah, maka itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Hanzalah. Dimandikan malaikat di saat manusia tak ada yang boleh memandikan. Maka julukan Sayyidina Hanzalah itu ghasilul malaikah, orang yang jenazahnya dimandikan malaikat. Luar biasa. Nah, jadi kalau untuk sholat jenazah harus sudah dimandikan jenazahnya, baru boleh tayamum, baru boleh wudu bagi orang yang terus-menerus berhadas. Wa tahiyyatu qabla dukhulil masjid, dan tak boleh dia berwudu, tak boleh dia tayamum. Orang yang terus-menerus berhadas tak boleh berwudu, atau kalau tak ada air tak boleh tayamum. Kalau untuk sholat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid. Jadi masuknya waktu sholat tahiyatul masjid adalah dengan dia masuk ke dalam masjid. Tapi ini muskil. Muskil itu apa? Saya sempat berpikir begini. Untuk sholat tahiyatul masjid nih, masuk waktunya kapan? Setelah orangnya masuk masjid. Berarti kalau belum masuk masjid, belum boleh wudhu bagi yang daimil hadas tadi. Masalahnya, tempat wudhu itu bagian masjid bukan? Gitu. Tempat wudhu itu masuk masjid atau bukan? Tidak. Kayak tempat wudhu kita sana lah. Itu hitungan masjid bukan? Bukan. Misalnya ada orang mau sholat tahiyatul masjid tapi dia daimil hadas. Mau wudhu di sana boleh nggak? Nggak boleh karena belum masuk waktunya. Kenapa? Belum masuk masjid. Ya udah masuk dulu. Di mana wudhunya? Gitu dalam masjid. Keluar lagi putus lagi. Makanya saya bingung. Gimana kalau sekarang ya? Kalau dulu iyalah karena memang cuma pasir begitu saja, bawa air, wudhu di dalam masjid bisa. Kalau kita begini ada orang daimil hadas mau sholat tahiyatul masjid, nggak bisa. Agak sulit kan? Karena dia wudhu di luar, nggak bisa, harus masuk dulu. Begitu masuk, nggak bisa wudhu di dalam. Keluar lagi, ya berarti belum masuk lagi. Ayahnya, kalau seandainya seperti itu. Karena begini, kalau kamar mandi masjid kita hukumi masjid, kita buang air kecil situ berarti ngencingi masjid, nggak boleh itu tadi. Jadi makanya agak sulit kalau kita di zaman sekarang ini orang mau sholat tahiyatul masjid bagi yang daimil hadas, karena dia nggak boleh wudhu sebelum masuk ke dalam masjid. Nah, ini dulu lah, ya kalau mau seandainya mau gitu bontot di aqua lah, duduk di teras. Nah dalam keadaan duduk dia sirami tangannya, paling begitulah kalau misalnya yang memungkinkan lah. Atau ada sebagian masjid yang mungkin ada keran kecil di teras masjidnya lah, yang mungkin kemungkinan seperti itu. Nah, karena kalau saya, nah, mungkin ada berbeda nanti di pendapat ustadz-ustadz lain, dan memang banyak di Medan yang pendapatnya berbeda dengan saya dan guru saya itu banyak. Kalau saya dan beberapa orang guru saya lah, teras masjid itu masih bagian dari masjid. Yang tidak masuk bagian masjid itu halaman masjid. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad pula kita dengar teras masjid bukan bagian masjid, jadi nggak apa-apa duduk di teras. Kalau saya agak berat menghukumi itu bukan bagian dari masjid. Kenapa? Karena memang nggak boleh dikotori lagi tuh. Kalau itu bukan masjid ya pakai sendal situ mungkin nggak sampai berdosa. Sementara kadang di masjid-masjid itu udah ditulis batas suci. Artinya itu yang memang harus dijaga kesuciannya. Halaman lah, kalau halaman itu bukan bagian masjid lah. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, entah ketika suaminya atau ayahnya atau abangnya mau sholat, dia tidak bisa sholat, jangan duduk di teras masjid ketika sedang haid. Karena Rasulullah katakan, la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Tidak aku halalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Jadi nunggunya di atas kereta sajalah, di halaman saja. Nah ada pula ustadz yang agak keras pula. Pokoknya selama masih satu pagar,
Masjid lah itu semua. Nah, kalau seandainya satu pagar di masjid, tak boleh kereta di situ. Bannya tuh mungkin udah ada kotorannya, berarti mengotori masjid. Nah, tak boleh bahasanya pakai sendal di halaman itu. Sendal mungkin udah ada najisnya, menajisi masjid. Bukti itu bukan bagian dari masjid, makanya saya katakan kereta boleh di situ, sendal boleh di situ. Kadang kita pun mungkin buang-buang sampah di situ. Nah, maka di situ tidak dikategorikan masjid. Maka selalu mungkin beginilah, untuk menghilangkan kesamaran terkadang saya bilang ini, mana yang kata BKM itu bagian batas suci lah begitu, nah itulah masjidnya. Yang nggak boleh dikotori. Karena memang masjid nggak boleh dikotori. Nah, jadi kalau udah masuk teras masjid, udah boleh sholat tahiyatul masjid. Duduklah dia di teras, dia sirami tangannya, boleh. Bagi orang yang daimil hadas tadi. Nah, walir rawatib al mutaakhirati qabla fi'lil fardhi. Nah, dan bagi sholat rawatib yang mutaakhirah itu artinya ba'diyah lah. Sholat rawatib yang ba'diyah, di situ diartikan apa? Ba'diyah, nah ya, yang ba'diyah. Dan bagi sholat rawatib yang ba'diyah sebelum mengerjakan sholat fardu. Karena begini, ini kajiannya kan begini, tidak boleh orang yang terus-menerus berhadas berwudu sebelum masuk waktu. Nah, masuk waktunya sholat ba'diyah itu kapan? Setelah dilaksanakannya sholat fardunya. Misal ba'diyah isya, kapan masuk waktunya? Setelah dilaksanakannya sholat isya. Kan begitu. Nah, jadi kalau mau sholat rawatib ya harus sholat fardu dulu. Kalau dia mau sholat rawatib, dia ini orang yang terus-menerus berhadas, misalnya begitu, maka kalau seandainya dia mau wudu, dia harus pastikan udah sholat fardunya dulu. Kan begitu. Nah, tapi begini, ini juga muskil itu saya bingung lah gitu. Hal yang membingungkan. Kalau dikatakan muskil itu artinya perkara yang membingungkan. Gini, kalau nanti kajiannya ke orang daimil hadas atau tayamum, itu kan boleh untuk satu sholat fardu dan boleh untuk sebanyak apapun sholat sunnah, kan begitu. Boleh untuk sholat fardu dan boleh untuk sebanyak apapun sholat sunnah. Nah, ini kalau seandainya sholat rawatibnya ba'diyah, kenapa lagi dibahas mesti wudu setelah sholat fardu? Ya pakai wudu sholat fardunya itu saja kan udah bisa bahasanya sholat rawatib ba'diyahnya, paham maksudnya? Makanya terkadang agak membingungkan. Makanya di sini pun, nah di sini itu dikatakan agak membingungkan di sini. Jadi maksud yang dikatakan di sini bahwasannya ia sudah bisa sholat rawatib langsung dengan wudhu sholat fardunya. Jadi biasanya nggak dibahas seperti ini pun nggak masalah. Nah, itu tadi. Ini misal sholat isya, masuk sholat isya wudhu lah dia, karena dia ada imil hadas. Habis sholat isya dia mau sholat rawatib, boleh nggak langsung sholat? Ya kan boleh begitu. Jadi kira-kira pembahasan ini tujuannya untuk apa begitu. Nah, jadi makanya muskil ketika ini dibahas, karena dia sudah boleh sholat dengan wudhu isya'nya, karena ini sholat sunnah. Nah, tadi. Ini masalah orang yang daimil hadas. Dan orang yang daimil hadas ini keadaannya begini. Ada tertulis di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau ada orang salisul baul, yang terus-menerus menetes air kencingnya. Kalau dia sholat berdiri, menetes terus air kencingnya. Tapi kalau dia sholatnya duduk, terhenti ini air kencingnya ini, terhenti menetesnya. Apakah dia boleh sholat duduk saat itu? Maka saat itu boleh, bahkan wajib sholat duduk saat itu. Itu tertulis dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi ini pendapatnya Qadhi Husain. Menurut Imam Qafal tetap berdiri. Jadi ada dua pendapat memang. Jadi Imam Qafal memandang rukun sholatnya lah yang masih berdiri maka wajib berdiri.
Ya udah, tentang masalah menetes atau tidaknya ya dilaksanakan sebagaimana orang yang nanti salisul baul, istinja, dikasih penambal ini itu segala macam. Nah, tapi menurut Qadhi Husain, kalau dengan duduk nggak menetes, ya udah duduk. Nah, kalau Imam Qafal tidak, tetap berdiri. Nah, jadi mana yang dimenangkan, mana pendapat yang lebih kuat? Nah, di dalam kitab itu dikatakan yang lebih kuat itu, yang lebih kuat itu adalah pendapatnya Qadhi Husain. Nah, artinya sholat duduk lah dia. Nah, kita lanjut. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadasi. Dan wajiblah 2 kali wudu dan 2 kali tayammum bagi khatib yang terus-menerus berhadas. Bagi khatib yang terus-menerus berhadas. Wajib 2 kali wudu, wajib 2 kali tayammum. Ahaduhuma, salah satunya, lil khutbataini, 1 wudu untuk 2 khutbah. Wal akharu, nah dan yang satu lagi, ba'dahuma li sholati jumu'ah, untuk sholat Jumatnya. Nah itu nih. Jadi kalau ada orang daimil hadas, bagus nggak usah jadi khatib lah. Lama menunggunya. Kenapa? Karena dia harus wudu untuk khutbah sekali, wudu untuk sholat sekali. Kenapa? Karena dua-duanya fardu. Karena dua-duanya fardu. Nah, jadi imam boleh, nggak ada masalah. Nah tadi, jadi imam nggak ada masalah. Makmumnya sehat. Imamnya salisul baul, boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi itu kalau bagi khatib. Tapi begini, tadi kalimatnya di sini mungkin agak perlu kita luruskan, sebagaimana diluruskan oleh Imam Abu Bakar Syatta' ad-Dimyati. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadas, kan gitu tadi. Dan wajib 2 kali wudu dan 2 kali tayammum untuk khatib yang daimul hadas. Yang daimul hadasnya itu hanya kembali kepada wudu, tidak kembali kepada tayamum. Kenapa? Karena kalau tayamum nggak mesti daimul hadas pun ya tetap 2 kali gitu. Orang yang nggak daimul hadas, misal karena nggak ada air, orang sehatnya ini, orang sehat nggak ada air, mau sholat Jumat kan tayamum. Tayamumnya berapa kali walaupun sehat? Ya tetap 2 kali juga kan begitu. Jadi di sini tidak mesti daimil hadas itu kepada tayamum. Itu daimil hadasnya kembalinya kepada wudu. Di situ terjemahannya gitu. Wajib 2 kali wudu dan atau tayamum atas khatib yang daimil hadas, yang terus-menerus berhadas. Atau ada diluruskan di terjemahannya. Seorang khatib yang selalu berkeadaan hadas wajib 2 kali wudu atau tayamum. Di sini yang agak rancu. Seolah nanti kalau khatib yang sehat, kalau dia tayamum cukup sekali saja. Khawatirnya begitu. Maka di situ yang agak diluruskan. Jadi maksudnya di situ yang 2 kali yang daimil hadas ini untuk pembahasan wudu saja. Kalau tayamum, ya walaupun orang sehat, kalau tayamum ya harus 2 kali tetap untuk khutbah sama salat Jumat. Nah, itu maksudnya kadang yang gitu perlu dikasih catatan. Kalau terbaca orang takutnya, oh berarti kalau khatib sehat tayamumnya cukup sekali, khawatirnya begitu. Nah, tadi. Nah, mau sehat mau sakit kalau tayamumnya tetap 2 kali. Ini pembahasan wudhu saja. Yang satu untuk 2 kali khutbah, yang satu untuk sholat Jumat. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Dan cukup 1 kali wudhu atau 1 kali tayamum untuk khutbah dan sholat bagi selain khatib. Yang dengarkan nggak usah wudhu lagi, nggak usah tayamum lagi kalau seandainya dia daimul hadas. Ini untuk khatibnya saja ya. Nah, jamaah nggak usah 2 kali tayamum, khatibnya saja. Nah, wa yajibu alaihil wudhu likulli fardin, dan wajib dia berwudu untuk tiap kali sholat fardu. Bagi orang yang salisul baul, terus menerus menetes air kencingnya, azan maghrib wudu lah dia. Habis wudu sholat maghrib dia. Nah, habis itu azan isya, ya wajib wudu lagi. Wajib wudu lagi. Cuma boleh untuk 1 kali sholat fardu. Kat tayamumi, seperti tayamum.
Mana tahu lah, tapi ya alhamdulillah ini daerah yang banyak airnya kita ini. Misalnya satu waktu kita di tempat yang memang tak ada air, tayamum kita harus pandai, jangan nggak pandai. Tayamum, usap wajah, usap tangan pakai debu, nggak usah 3 kali. Kalau tayamum nggak ada kesunahan 3 kali. Nah tadi jadi sekali saja. Nah setelah itu sholatlah, misal sholat maghrib. Habis sholat maghrib ternyata nggak batal sampai masuk waktu isya. Jangan nggak tayamum lagi, wajib tayamum lagi itu. Karena 1 kali tayamum cuma boleh untuk 1 kali sholat fardu, tak boleh untuk 2 kali sholat fardu. Nah, wa kadza ghuslul farji, begitu juga membasuh kemaluannya. Jadi sebelum wudu harus membasuh kemaluannya. Wa ibdalul qutnatil lati bifamihi, dan mengganti kapas yang disumbatkan ke mulut kemaluan, kepada mulut kemaluan. Wal usabah, dan pengganjalnya yang diikatkan di situ. Wa illam tuzal an maudhi'iha, walaupun enggak berpisah, enggak bergeser dari tempatnya. Jadi perhatikan, mana tahu ini hadirin hadirat Bapak Ibu dengarkan semua, termasuk kajian yang mungkin jarang tapi banyak sudah kasus terjadi seperti itu. Misal datang kepada kita orang, dia mengadukan keadaannya, aku nih beser ini, bentar-bentar buang air kecil, tak sampailah 1 menit udah keluar lagi. Memang setetes 2 tetesnya, tapi begitu terus. Kayak mana lah aku mau sholat ini? Jangankan sampai sholat, di tengah wudhu nanti udah menetes lagi. Sekencang apapun aku wudhu, udah sekali-sekalinya aku basuh wajah sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, usap kepala, basuh kaki kanan, menetes lagi, batallah wudhu, ulanglah lagi, basuh wajah, basuh tangan kanan, tangan kiri, usap kepala, basuh kaki kanan, menetes lagi. Mau sampai kapan lagu begini? Nah, seminggu pun tak selesai wudhu kalau mengikuti seperti itu. Cemanalah aku sholat? Nah, diingat ini. Nah, Allah tidak akan pernah membebankan sesuatu itu sampai umatnya tak sanggup melaksanakannya. Maka bagi yang seperti itu dibilang, oh berarti ibu ini salisul baul atau bapak ini salisul baul. Apa itu? Terus menerus keluar air kencing, gak cukup waktu untuk wudhu dan sholat. Maka caranya pertama, bapak wudhunya itu harus sudah masuk waktu. Nah, sebelum wudhu istinja dulu. Habis istinja, mohon maaf nih, sumbatkan ke kepala zakar tuh sedikit kapas. Ya letakkan saja di kepala zakar, di mulut kemaluannya. Kalau yang perempuan disumbatkan kepada mulut atau bibir kemaluannya itu kapas. Habis itu baru tambah pakai pampers. Itulah pengikatnya. Nah, setelah itu wudhu lah. Seandainya ketika wudhu terasa ada yang keluar lagi, lanjut saja, tak usah diulang. Karena kalau diulang nggak akan selesai. Lanjut terus. Nah, habis wudhu nggak boleh lama, nggak boleh duduk-duduk lagi, nggak boleh makan minum, langsung menuju sholat. Kecuali kalau menunggunya itu tertundanya karena hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Entah nyari telekung si ibu tadi, entah cari sejadah si bapak tadi. Nah, itu perkara-perkara yang memang berkaitan dengan sholat. Maka langsung dia sholat. Seandainya di tengah sholat terasa menetes lagi sesuatu, maka lanjut saja sudah. Habis itu kalau mau sholat ba'diyah boleh enggak? Kalau sholat sunnah silahkan bebas mau berapa banyak. Tapi nanti kalau masuk waktu sholat fardu berikutnya, wajib semua proses tadi diulang lagi. Istinja lagi, ganti kapas penyumbatnya, ganti pampersnya, wudhu lagi, begitulah semuanya diulang. Itulah caranya. Ya, jadi jangan kita bilang, oh kalau untuk ibu yang keadaan seperti ini rukhsah lah, udah nggak apa-apa ibu nggak sholat, oh berdosa kita. Nah, ini menggugurkan sholat gara-gara seperti itu. Ya macam mana? Logikanya dia nggak sah wudhu. Nah, makanya ngaji jangan pakai logika. Ulama sudah lebih luar biasa membahasnya. Nah, jangan apa-apa rukhsah udah. Macam mana udah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah nggak usah sholat ibu, nggak apa-apa.
Allah ngerti lah itu keadaan ibu. Ya kau yang tak ngerti hukumnya itu. Jadi tadi itu, jangan main asal-asal aja begitu. Ini fatwa-fatwa yang begini kalau nggak pakai ilmu gini yang gawat gitu. Main pikirkan saja. Nah, mengaji. Nah, sedikit lagi kita selesaikanlah sampai furuduha ini. Nah. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bisolah. Dan bagi orang yang salisul baul itu wajib bersegera sholat. Habis wudu wajib segera sholat. Habis wudu wajib segera sholat. Nah, falau akhara, kalau dia tunda sholatnya limaslahatiha, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat, untuk kemaslahatan sholat, kantizori jama'atin, seperti menunggu jamaah. Allahu akbar, udah masuk maghrib, udah habis azan aku langsung wudu. Kenapa? Aku salisul baul, misal begitu. Salisul baul, habis azan wudu lah nih. Habis wudu langsung dia, semua tadi dilakukan, istinja, sumbat, ikat. Habis itu wudu, langsung ke masjid. Ternyata di masjid belum mulai sholat. Kenapa? Nunggu jamaah, belum rame, kan gitu. Wah, aku nggak boleh lama-lama ini, lama-lama batal aku. Enggak, tenang saja. Kalau nunggu jamaah nggak batal. Nah, kalau nunggu jamaah nggak batal. Tapi kalau nggak ada hajat, nah itu batal nanti. Nah, au jumu'atin, atau sholat Jumat, menunggu Jumat. Wa in ukhirat an awalil waktu, walaupun itu jadi membuat dia jadi lambat dari awal waktu, nggak masalah. Nah, wa kadhihabin ila masjidin, atau seperti berangkat ke masjid. Jadi boleh wudunya di rumah, berangkat ke masjid ternyata agak jauh dari masjid, misal berjalan sekitar butuh waktu 5 menit lah, nggak masalah. Nggak mesti wudunya di masjid. Nah, kenapa? Karena ini maslahat sholat. Nah, ila masjidin lam yadurruhu, maka itu tidak masalah baginya kalau seandainya itu dia lakukan. Nah, inilah hukum bagi orang yang daimul hadas tadi. Tapi kalau salisurrih itu nggak wajib pakai sumbat-sumbat. Salisurrih ini yang terus menerus buang angin, pantang bergerak, melangkah, wah keluar saja gitu. Waduh, gawat betul. Pokoknya wudu nggak akan bisa selamat dari buang angin tadi. Basuh wajah, basuh tangan, nah, angkat kaki, mau basuh kaki, keluar deh. Ulang lagi, pokoknya nggak bisa lah begitu. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Nah, ini nggak perlu disumbat. Kenapa? Karena nggak ada najis yang keluar. Nah, jadi cukup wudu saja, nggak usah ada istinja, nggak usah ada sumbat, nggak usah pakai pampers, nggak usah. Nah, tadi. Nah. Tak pahala diulang, nggak ada i'adah. Yang seperti ini tidak ada i'adah. Nah, ingat, ini keadaan seperti ini harus diulang. Semua syarat tadi itu bagi yang salisil baul itu harus diulang setiap kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Jadi sholat sunnah boleh sebanyak apapun. Nah, untunglah begitu. Kalau seandainya sholat sunnah pun mesti diulang semua tadi, istinja, ganti kapas, ganti pampersnya segala macam. Oh, mau sholat tarawih meriah dia nih. Sholat tarawih berapa kali salamnya? 10 kali. Setiap salam kamar mandi dia wudu ganti lagi semua. Enggak mesti. Tapi nanti di dalam kitab Hasyah Al-Bajuri dikatakan seandainya dia nazarkan tarawihnya, ya wajib begitu. Kenapa? Karena jadi sholat fardu. Misalnya dia dalam keadaan salisul baul, entah bagaimana ngomong dia, aku bernazar malam nih, malam Ramadan misal, sholat tarawih aku. Sholat tarawihnya hukumnya jadi sholat fardu. Setiap habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lari lah kamar mandi, istinja, ganti kapas, ganti pampers, wudu, balik lagi, assalamualaikum, balik lagi kamar mandi, ganti lagi, begitulah terus. Ah, itulah dia, tak dapatlah jamaahnya, jadi kerjaan lah, makanya nggak usah dinazarkan. Nah, kalau sholat jenazah seperti sunnah, karena dia fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya seperti sholat sunnah pada masalah ini. Kalau pada masalah niat kayak sholat fardu, harus diniatkan fardu. Itu sholat jenazah fardu kifayah. Nah,
Salat Jumat ya ketika masuk waktu zuhurnya kan sama, waktu Jumat sama waktu zuhur tuh masuk. Iya. Artinya begitu nampak ini udah masuk waktu zuhur, silahkan wudhu. Silahkan wudhu bagi yang daimil hadas. Nah, inilah pembahasan kita. Akan datang nanti masuk wa furuduhu sittatun, dan rukun-rukun wudhu. Akan datang pembahasan rukun wudhu. Nah.